Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Taruna Muda Andi Nuruldia Inaya, dengan NIM C1012113436. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pemrosesan data surveillance pada radar. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih pemrosesan data surveillance itu. Pemrosesan data surveillance merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai jenis sistem surveillance untuk mendukung pengambilan keputusan dan tindakan yang lebih efektif dan efisien. Pemrosesan data surveillance ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem otomatis. Dalam sistem otomatis, data dari sistem surveillance diolah oleh algoritma atau program komputer untuk menghasilkan output yang lebih cepat dan akurat. Data hasil pemrosesan surveillance ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keamanan publik, pengawasan lingkungan, dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai radar atau Radio Detection and Ranging, merupakan sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan mengukur jarak objek dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Radar bekerja dengan memancarkan sinyal gelombang elektromagnetik ke suatu objek dan kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sinyal tersebut untuk kembali setelah memantul. Dari waktu tempuh tersebut, radar dapat menghitung jarak antara sistem radar dan objek. Selain itu, radar juga dapat mengidentifikasi keberadaan, arah, dan kecepatan objek yang terdeteksi. Pada radar sendiri memiliki inputan yaitu radar MSSR dan memiliki outputan yaitu radar track. Pada radar memiliki dua asterik yaitu asterik 48 sebagai target report dan asterik 34 sebagai service message. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara kerja radar. Yaitu cara kerja radar dimulai dari MSSR mengirimkan service message ke pesawat. Lalu pesawat akan mengirimkan target report ke MSSR itu sendiri. Setelah MSSR menerima target report dari pesawat, MSSR akan mengirimkan ke VSAT dari lokasi MSSR itu sendiri. Setelah dari VSAT ke satelit. Setelah dari satelit akan dikirimkan ke VSAT match. Dari VSAT match akan dikirimkan ke match untuk dikelola. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses inputan data pada radar sampai tertampil di CWP. Contoh kita ambil dari lokasi Bali, yaitu pertama-tama dari radar Bali, lalu ke VSAT Bali. Dari VSAT Bali ini akan dikirim ke VSAT Match. Dari VSAT Match akan dikirim ke IDF Lintas Arta. Dari IDF Lintas Arta ini akan dikirim ke diffuser, di mana ke diffuser ini sebagai penstabil dorongan. Setelah dari diffuser akan masuk ke IDF match. Dari IDF match akan ke splitter radar, di mana splitter ini akan dibagi beberapa output. Dari splitter akan masuk ke switch, lalu ke shifter, lalu ke switch, dan akan tampil di CWP sebagai simbol lingkaran. Itulah materi yang kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.